Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hada tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari bersama di kesempatan pagi yang mulia ini kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam hidup kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan setelah sejenak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil roh kita, Allah mampu berkehendak untuk mengembalikan atau menahan. Dan alhamdulillah ruh kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa setelah kita dibangunkan oleh Allah adalah doa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kehidupan untuk kita setelah kematian kita. Maka tidur itu adalah kematian, akhul maut. Dan saat diberikan kehidupan adalah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan di kehidupan dunia ini untuk terus memperbanyak bekal kita. Wa ilaihin nusyur. Kesempatan kehidupan kembali dengan kesadaran bahwa nanti pada saatnya, pada waktunya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesempatan yang digunakan dengan semau-maunya, tapi kesempatan yang diiringi dengan kesadaran wa ilaihin nusyur. Kepada Allah pun kan nanti kita akan dikembalikan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah masih tetapkan kita dalam iman, di dalam Islam. Maka ada satu doa pagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kenikmatan ini terus dijaga oleh Allah. Kita istiqomah di atasnya sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan ketaatan yang terbaik.
itulah yang menandai husnul khatimah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan izinnya kita bisa duduk bersama di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senang berlama-lama di taman surga Allah Subhanahu wa taala, semoga ini kelak menjadi sebab yang mengantarkan kita benar-benar mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling dirindukan oleh orang-orang beriman. Untuk mereka yang tidak beriman, mereka akan meragukan itu, bahkan mengingkarinya. Tapi orang mukmin itulah yang diharap. Doa apapun yang dia panjatkan dalam hidup ini, dia senantiasa diajarkan untuk menutup semua doanya dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah apapun yang kita minta, semua permintaan. Tapi saat kita ingin menutup doa kita, jangan lupa doa ini. Maka orang sering nyebutnya doa apa Pak? Sapu jagat. Nyapu semuanya. Apapun yang kita minta, baik untuk urusan dunia kita ataukah untuk urusan akhirat kita, tutuplah semuanya itu dengan Rabbana ya Rabb kami, karuniakan kepada kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Karena itulah yang menyelamatkan. Apapun itu, nikmat sebuah kebaikan, musibah juga sebuah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan karuniakan kepada kami di akhirat juga hasanah. Para ulama mengatakan hasanah di sini adalah al-jannah. Karena surga itulah kenikmatan puncaknya dari semua kenikmatan. Wa qina azabannar, dan lindungi kami dari azab siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah di kesempatan pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram, masih di dalam bab Kitabu At-Taharah. Masih di dalam kitab At-Taharah, dalam babul miyah, dalam bab yang berkaitan dengan hukum air. 5 hadis kemarin kita sudah bahas. Mengawali bab ini kita akan masuk hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7 yang berkaitan dengan air, yaitu redaksi hadisnya wa an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajuli awir rajuli bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Hadis yang ke-7, karena ini masih satu tema. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Wa li ashabis sunan ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaghtasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari seorang sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang istri mandi dari sisa air suaminya, atau sebaliknya seorang suami mandi, maksudnya di sini mandi ini
mandi junub ya, mandi besar. Mandi dari sisa air istrinya, dan hendaknya keduanya sama-sama mengambil air secara bersamaan di satu tempat. Waliyaktarifa jami'an. Hadis yang berikutnya yang masih semakna dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mandi dengan sisa air dari ibunda Maimunah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari beberapa ulama, dari periwayat kitab Sunan, para ulama-ulama hadis yang karya mereka disebut namanya kitab Sunan, yaitu Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah. Sunan di sini bukan wali Pak ya. Jadi sunan itu kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh para ulama hadis. Selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada kutubus sittah. Duanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada 4 lagi namanya kutubu as-sunan. Yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Nama kitabnya disebut namanya Kitabu As-Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Nah, dari mereka diceritakan bahwa sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersama Nabi dalam satu tempat. Lalu Nabi datang mandi darinya. Maka istri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku lagi dalam keadaan junub, hadas besar." Kemudian Nabi menjawab, "Sesungguhnya air itu tidak junub. Air itu tidak mengandung hadas besar." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari 2 hadis ini kalau kita lihat secara redaksional, sekilas itu kayaknya secara maknanya berlawanan. Yang satu ngelarang, hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Abbas itu Nabi melakukan gitu. Nah, ini seperti apa kita memahaminya? Nah, hadis yang pertama ada diawali dengan kata naha. Ini masih berkaitan dengan hukum air. Boleh tidak suami istri mandi bersama di satu tempat, kemudian di tempat air yang sama. Hukumnya seperti apa? Nah, hadis yang pertama ini Nabi SAW menyampaikan bahwa melarang seorang istri mandi dari sisa air suaminya atau sebaliknya, dan hendaknya dua-duanya mengambil air itu dari tempat yang sama-sama nyiduk ya, atau nyiduk di tempat yang sama. Nah, hadis ini sahih. Maka larangan yang ada di dalam hadis ini sifatnya lebih kepada ta'dib atau tanzih, tidak sampai kepada keharaman. Kenapa? Karena ada hadis yang berikutnya bahwa Nabi SAW pun mandi bersama dengan istrinya. Terkadang bersama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, terkadang mandi bersama dengan ibunda Maimunah. Dan banyak hikmah di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena memang kehidupan Nabi SAW secara keseluruhan adalah syariat. Sepanjang Nabi hidup, dari mulai diangkat menjadi Rasul di usia 40 sampai 63 tahun, semua kehidupannya adalah syariat. Perkataannya menjadi hukum, perbuatannya menjadi hukum, ketetapannya menjadi hukum. Makanya tidak ada yang tersembunyi dari diri Nabi SAW. Sahabat-sahabat saat itu ketika mereka ingin tahu apa aktivitas yang Nabi biasa lakukan di rumah, apa hukum-hukum yang muncul saat Nabi di rumah, maka mereka mengambil dari ummahatul mukminin, dari istri-istri Nabi di situ.
Sahabat bertanya, wahai Bunda Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi dengan pasangannya, dengan istrinya, bagaimana Nabi dengan anggota keluarganya. Mereka bertanya. Dan la yastahi minal haq, seorang mukmin itu nggak boleh malu untuk hal yang benar. Ada berkaitan dengan hukum. Dan sedemikian kesibukan Nabi yang luar biasa untuk menyampaikan dakwah tidak menghalanginya untuk membangun keharmonisan, membangun kedekatan, membangun kecintaan dengan anggota keluarganya. Ini yang diulang, pelajaran luar biasa. Maka kalau kita baca ya banyak hadis Nabi bagaimana Nabi memperlakukan ummahatul mukminin gitu, memperlakukan istri-istrinya yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Yang mana ketika kita menteladaninya ada kebaikan, ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan sedemikian romantis yang dimuliakan Allah. Bukan hanya dalam ucapannya saja, bukan di dalam obrolannya saja dengan pasangannya, bahkan dalam hal yang sangat privasi, Nabi pun membangun keromantisan itu. Nabi membangun keharmonisan itu. Nabi membangun kehangatan kasih sayang itu. Nah, terkadang kita umatnya enggan atau merasa risih gitu ya. Padahal Nabi menjelaskan, padahal dulu Pak dibayangkan di Arab itu air gampang atau susah Pak? Susah Pak. Kalau kita lagi umroh Pak ya, kemudian datang ke pas lagi ziarah ya, kemudian ke kawasan di tempat Arafah gitu. Kan susah Pak nyari air ya, walaupun ada kamar mandi. Karena memang demikian. Tapi Nabi SAW dalam kondisi demikian tidak kehilangan hal-hal untuk membangun kehangatan dengan pasangannya. Gitu. Yang harapannya inilah yang kemudian nanti akan menjadi teladan bagi umatnya setelahnya. Dan tidak ada yang ditutupi, karena ini bagian dari syariah. Maka Nabi SAW secara kaulan, secara perkataan melarang seorang istri mandi besar dari sisa air suaminya atau sebaliknya. Hendaknya dua-duanya ngambil bersama-sama di satu tempat. Nah, larangan di sini sifatnya bukan larangan litahrim, bukan haram, tapi lebih kepada kehati-hatian. Kenapa? Karena Nabi SAW pun dalam prakteknya diceritakan beliau pernah mandi dari sisa air yang dipakai oleh Ibunda Maimunah saat menghilangkan hadas besar. Bahkan ketika Nabi ikut mandi bersama, salah satu istri mengatakan, "Ya Rasulullah, saya lagi junub. Takutnya airnya ini tidak tohir mutahhir. Takutnya airnya sudah hilang dari kemutlakannya, sudah keluar dari kemutlakannya, sudah nggak lagi suci mensucikan." Maka kemudian para ulama fikih dari hadis-hadis seperti ini memasukkan satu kategori lagi di dalam jenis air. Selain air mutlak, air suci mensucikan, kemudian air najis, ada namanya ma'ul musta'mal gitu kan. Air yang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas kecil ataukah hadas besar. Dan jumhur ulama mengatakan air ini tohir mutahhir, suci mensucikan. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di balik nilai-nilai hukum, ada nilai-nilai yang lain yang ingin Nabi SAW sampaikan untuk kita umatnya. Membangun keharmonisan, membangun kehangatan dengan pasangan tanpa melihat lagi usia berapa, karena memang nggak ada batasannya Pak ya. Bukan hanya mereka yang baru menikah, kemudian mereka yang muda untuk membangun kehangatan dalam rumah tangga, enggak. Sepanjang seorang mukmin masih Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, disitulah ladang amal. Maka Nabi sampaikan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada pasangannya, dan akulah yang terbaik kepada pasanganku.
Setiap momen yang dilewati Nabi selalu indah. Maka Ibu Aisyah ketika ditanya bagaimana Rasulullah, gak bisa mensifati secara keseluruhan, sehingga jawabannya akhlaknya adalah Al-Quran. Ibadahnya seperti ini, ibadahnya seperti ini, perlakuannya di rumah seperti ini. Saat Nabi senggang di rumah ya merapikan apa yang menjadi kebutuhannya, membantu merapikan rumah, kemudian menjahit pakaiannya yang sobek gitu, kemudian menyambung alas kakinya yang putus. Begitu kemudian dengar Bilal adzan, Nabi meninggalkan sejenak untuk segera menunaikan sholat. Begitu sudah selesai sholat, ketika tidak ada urusan penting, Nabi segera kembali lagi melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an 10 tahun membersamai Nabi, membantu Nabi dalam semua urusannya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempersaksikan, wallahi demi Allah, belum pernah aku menyentuh tangan yang lebih lembut, lebih halus dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah aku menyentuh tangan yang lebih wangi daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama 10 tahun aku membersamai Nabi, Nabi belum pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan ini. Bayang Pak, itu dengan orang lain gitu. Bagaimana dengan pasangannya? Ini Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai inilah jangan sampai lepas dalam kehidupan kita. Kita baca kembali bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Agar apa? Agar itu menjadi ladang amal kita, ladang pahala yang memang Allah SWT sudah sediakan. Ketika ini terlalaikan, amal-amal yang sifatnya individu pun gak bisa nolong. Amal-amal yang sifatnya individu tidak bisa nolong. Tapi amalan-amalan yang bersifat memberikan kemanfaatan, memberikan kebaikan, kemaslahatan kepada yang lain, terkadang nilainya sedemikian. Imatatul adab, bagian dari keimanan, walaupun paling rendah, orang menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu dari jalan, yang bisa mengganggu keselamatan orang, yang bisa membahayakan orang, dia hindarkan. Menjadi bagian pahala yang akan terus mengalir. Itu yang dirahmati Allah. Dengan dibarengi tadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan muamalah, interaksi kita yang baik dengan sesama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadisnya ketika berkumpul dengan sahabatnya, Nabi bertanya, terkadang Nabi menjawab pertanyaan, terkadang Nabi menyampaikan pertanyaan untuk menggugah perhatian para sahabatnya agar mereka fokus dengan berita penting yang ingin Nabi SAW sampaikan. Nabi ngumpul, kemudian Nabi katakan, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, apakah kalian tahu yang masuk, yang disebut orang rugi itu apa? Siapa? Muflis itu. Jadi kemudian sahabat menjawab sesuai dengan yang mereka fahami. Ya Rasul, al-muflisu minna, orang yang rugi, orang yang bangkrut dari kami itu orang yang kehilangan dinar, orang yang kehilangan dirham. Kalau bahasa kita itu dia usaha untung gak dapat, modal habis. Itu muflis dalam benak para sahabat Nabi. Kemudian Nabi memberikan definisi yang lain. Kalau hanya sekedar kehilangan dinar, besok bisa kembali lagi gitu. Kalau kerugian itu. Tapi Nabi memberikan definisi yang lain, yang rugi sejati itu, sejak kerugian itu apa? Kemudian Nabi menyebut al-muflisu min ummati. Bukan dari yang lain, Pak. Nabi mengawali hadis ini bahwa nanti dari kalangan umatku ada yang merugi, ada yang bangkrut. Bukan dari umat yang lain. Yaitu orang yang kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Dia salatnya bagus. Dia menghadap Allah dengan zakatnya, sedekahnya, puasanya. Dalam riwayat yang lain dengan haji dan umrohnya. Tapi bersamaan dengan itu semua dia lakukan, dia ya subuhada, mencela,
si ini, merendahkan si ini. Wa qadhafa hada, memfitnah si ini gitu. Qadhaf, memfitnah seseorang melakukan perilaku asusila. Ini qadhaf, ini fitnah yang paling tinggi. Atau bahasa kita mencemarkan nama baik seseorang. Tapi kalau orangnya udah nggak baik ya bukan dicemarkan. Kan sekarang ada banyak gitu kan. Orang melakukan pelaporan memang perilakunya seperti itu, kemudian dilaporkan, yang dilaporkan dituduh mencemarkan nama baik baik diri. Ada orang-orang yang ngerasa baik sedemikian. Dia qadhaf, dia memfitnah, kemudian menuduh orang melakukan ini. Wasafaka dima'ahada, dia ikut andil mengalirnya darah saudaranya. Mengalirkan darah saudaranya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Bukan karena menegakkan hukum pidana dalam Islam. Itu menumpahkan darahnya. Maka kelak di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala dipanggil semua. Kemudian diambil kebaikannya. Pahala sholatnya diambil dikasih orang yang dulu dicaci, dimaki, direndahkan. Yang dulu dia fitnah, yang dulu dia tuduh tanpa alasan, yang dulu dia tumpahkan darahnya tanpa alasan, pahala sholatnya diambil, puasanya diambil, sedekahnya diambil, haji umrohnya diambil, semua diambil. Udah habis pahala yang dia punya, masih ada tanggungan. Belum tuntas ini, belum lunas, masih ada tanggungan. Apa yang dilakukan? Dosa orang yang dulu di dunia dia perlakukan seperti itu, kesalahan-kesalahannya ditimpakan kepada dirinya. Fayaktifuhu finnar, kemudian dia dilempar ke neraka oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Inilah al-muflis, hakikatul muflis. Sampai Nabi menggambarkan sedemikian yang dimuliakan Allah. Maka muamalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sedemikian. Jadi hal yang penting juga di samping kita membangun kesolehan pribadi kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya vertikal, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya, tapi jangan sampai kemudian muamalah kita dengan sesama tidak kita perhatikan, karena itu bisa menggerus semuanya. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu kesempatan yang lain Nabi pun menyampaikan, tidak hanya di kalangan para sahabat yang mulia yang laki-laki, di kalangan sahabat wanita pun Nabi juga mengingatkan mereka. Sehingga untuk menggugah kesadaran mereka Nabi sampaikan, bersedekahlah karena aku melihat sebagian besar penghuni neraka itu wanita. Lalu para sahabat wanita yang lagi belajar dengan Nabi bertanya, ya Rasulullah, lalu gimana solusinya agar kita bisa selamat? Salah satunya adalah bersedekahlah. Dan Nabi menyebutkan sebabnya. Dan mereka berada di neraka bukan karena dosa besar, tapi takfurnal ashir. Mereka mudah mengingkari kebaikan pasangannya. Ketika sekian tahun seorang suami melakukan kebaikan, lalu ada satu kesalahan, maka semua kebaikan itu terhapus yang keingetan kesalahannya. Ini Nabi ingatkan, karena bang tabiatnya seperti itu, gitu nggak Pak? Udah sekian tahun gitu kan, minta apa dikasih, sekali nggak ngasih yang diingat apa Pak? Yang nggak dikasihnya, yang sekian banyak dikasih itu lupa. Dan Nabi mengingatkan kepada muslimah, wanita-wanita muslimah sedemikian, jangan sampai takfurnal ashir, mengingkari kebaikan, tidak menghargai kebaikan yang diberikan oleh suami karena satu kesalahan atau satu kelalaian. Maka kemudian, dan bersedekahlah dari harta yang kalian punya. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di dua hadis ini berkaitan dengan masalah hukum air,
tapi ada hikmah-hikmah tarbawiyah, ada manfaat-manfaat secara tarbawiyah yang bisa kita ambil. Bahwa sedemikian Nabi SAW menjaga, memperlakukan pasangannya sedemikian lembutnya. Bukan hanya tutur katanya, bukan hanya sikapnya, tapi dalam momen-momen khusus yang bersifat privasi, Nabi pun menyampaikan bahwa Nabi membangun keharmonisan itu, Nabi membangun kehangatan berumah tangga itu. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air yang dipakai untuk menghilangkan hadas besar tidak mengeluarkan air itu dari hukum aslinya. Jadi airnya tetap dalam kemutlakan. Bisa digunakan, dia suci, dan bisa digunakan untuk mensucikan hadas, baik hadas kecil ataukah hadas besar. Dan ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-8, yaitu berkaitan dengan hukum air atau tempat yang dijilat oleh anjing. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab akhrajahu Muslim wa fi lafdin lahu falyurikhu wa li Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna biturab. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat salah seorang kalian apabila idza walagha fihi, apabila dijilat fihi di dalamnya al-kalbu, seekor anjing, ayyaghsilahu, hendaknya dia membersihkannya, mencucinya sab'a marrat, 7 kali. Ulahunna, yang pertamanya biturabi, dicampur dengan tanah. Diriwayatkan Imam Muslim. Dalam lafal yang lain, fal yurikhu, setelah itu tumpahkanlah airnya yang dijilat anjing tadi. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan ukhrahunna, campurlah basuhan yang terakhir itu dengan tanah. Dari 7 itu yang ketujuhnya dengan tanah. Dalam riwayat Imam Muslim yang pertamanya dengan tanah. Aulahunna biturab. Ada beberapa hukum yang dijelaskan dari hadis ini. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan tentang bagaimana hukumnya anjing itu, apakah suci ataukah najis. Kalau anjing suci berarti selesai masalah. Tapi kalau anjing itu najis, kemudian yang najis yang mananya? Nah, inilah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama, sehingga ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Karena memang secara redaksional tidak ada ditegaskan bahwa anjing itu innal kalba najisun. Jadi tidak ada redaksional dari Nabi SAW ungkapan secara tegas bahwa anjing itu najis. Kemudian ketika tapi kalau haram iya. Nah, kemudian ulama berbeda, najisnya itu fisiknya ataukah yang dinajiskan itu hanya dagingnya, memakannya, darahnya dan lainnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi ada beberapa pandangan dari para ulama. Nah, terkait tentang anjing dan benda yang dijilat oleh anjing, baik itu air ataukah tempat yang terjilat oleh anjing, bagaimana hukumnya? Setidaknya dari beberapa pendapat ulama ada 3 pendapat yang paling kuat. Yang pertama yaitu
pendapat yang kemudian dari madhab Asy-Syafi'i dan madhab Hambali, dari madhab Imam Ahmad bin Hambal, bahwa anjing secara keseluruhan itu semuanya najis. Badannya, bulunya, itu semuanya najis. Bila tersentuh, seorang muslim tersentuh, badannya menyentuh sesuatu, maka hukumnya semua najis. Kemudian pendapat dari madhab Maliki, dari Imam Malik, bahwa anjing itu suci. Perintah Nabi SAW untuk mencuci 7 kali itu lebih sifatnya ta'abbudi, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kenajisan anjing. Walaupun nanti pendapat ini pun juga dikritisi oleh ulama yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa yang najis itu air liurnya, yaitu area hidung dan mulutnya. Ketika badannya kering, maka badannya tidak najis. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dijelaskan oleh para ulama, hukum yang pertama dari hadis ini, awaluha, yang kemudian dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani, najasatu famil kalbi min haisul amri bil ghusli lama walagha fihi. Maka hukum yang pertama yang bisa kita fahami dari hadis ini adalah najisnya mulut anjing, karena ada perintah untuk mencuci dan membersihkan apa-apa saja yang tersentuh mulut atau hidung anjing itu. Jadi area ini semua ulama, jumhur ulama sepakat demikian, kecuali yang memang menyatakan anjing itu suci. Ini yang pertama. Dan ada perintah dari Nabi agar air yang terjilat anjing itu ditumpahkan, dibuang. Maka tuhuru inai ahadikum, sucinya tempat salah seorang kalian. Dan perintah ini bahwa tidak ada perintah untuk membersihkan, untuk mencuci, kecuali karena di situ ada hadas ataukah ada najis. Ini hukum yang pertama. Dan ini adalah tadi saya sampaikan pendapat dari jumhur, mayoritas ulama, bahwa area hidung, mulut anjing itu adalah najis, air liur yang najis. Maka nanti ada rincian dari para ulama, ketika misalnya badan anjing itu basah, maka untuk kehati-hatian gitu, maka semua kemudian dihukumi ketika tersentuh saat anjing itu dalam kondisi badannya basah, maka itu dikategorikan masuk dalam kategori najis semua gitu. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian, dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang berpendapat bahwa anjing itu suci, tidak najis, perintah untuk membersihkan tempat atau air yang terjilat oleh anjing itu sifatnya karena ibadah kepada Allah. Tidak ada logikanya. Ta'abudi itu adalah melakukan sesuatu yang memang murni, ya tunduk patuh terhadap aturan yang ada. Alasannya apa? Ghairu maqulatil makna gitu. Perintahnya atau kemudian memang lebih kepada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti dijelaskan banyak hikmahnya ya secara medis dan yang lain, kenapa harus dibersihkan dengan tanah dan debu. Nah, itu kita bisa baca banyak referensi yang ada tentang itu. Adanya bakteri-bakteri kuman yang ada pada air liur anjing. Dan memang sedemikian, tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan, melainkan pasti di situ ada kebaikan.
Dan tidak ada sesuatu yang Allah haramkan dan Allah najiskan dan Allah larang, melainkan di situ pasti akan ada madorot, gitu. Akan ada keburukan. Pasti demikian. Baik kita paham atau enggak, kaidah ini yang perlu kita pegang. Karena semua yang Allah perintahkan pasti maslahah. Semua yang Allah larang, baik di saat itu ataukah nanti di waktu yang lain, pasti akan membawa dampak keburukan. Ini yang dimulakan. Mungkin orang nggak merasakan langsung dampaknya, tapi setelah sekian waktu. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum yang kedua dari hadis ini, annahu dalal hadis ala wujubi sab'i ghasalat lil ina wa wadih. Yang kedua, bahwa hadis ini juga menunjukkan kewajiban untuk membasuhnya, mencucinya sebanyak 7 kali tempat yang terjilat oleh anjing. Dan ini jelas hukumnya. Dan ini memberikan penegasan bahwa jilatan anjing najisnya itu tidak seperti najis yang lain. Maka dalam istilah fikih ada marotibun najasah, ada level-level najis. Yang pertama aja najis mukhaffafah, kemudian ada yang mutawassithah, ada yang mughalladah. Najis mukhaffafah itu yaitu najisnya air kencingnya anak kecil, bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain air susu ibunya. Nah, itu kalau terkena ya mukhaffafah ringan, cukup dipercikkan air, cukup dilap selesai. Selain itu, kemudian yang paling level tertinggi yaitu najis jilatan anjing, yaitu sebut namanya mughalladah. Mughalladah artinya najis yang memang cara membersihkannya ada perlakuan secara khusus. Yang tadi nih 7 kali siraman, kemudian yang pertamanya atau yang terakhirnya dicampur dengan tanah. Di luar itu namanya najis mutawassithah. Semua yang keluar dari manusia, dari jalan depan belakangnya, dari kubul-dubulnya itu najis mutawassithah atau najis yang lain. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintahnya 7 kali dibasuh. Walaupun di kalangan para ulama ada beberapa pandangan, apakah yang dicampur tanah itu yang ketujuhnya ataukah yang ke-8-nya. Tapi kalau kita lihat redaksional hadisnya, berarti yang ke-7 yang dicampur tanah. Itu baik yang pertama campuran debunya itu basuhan yang pertama ataukah basuhan yang terakhir. Karena memang ada 2 riwayat itu. Kemudian yang ketiga, bahwa yang dimuliakan Allah, hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujub tatrib lil ina. Artinya apa? Kewajiban untuk mencampur salah satunya dari 7 basuhan itu dengan tanah. Ini harus. Nah, kemudian ada hikmah. Hikmahnya pasti ada hikmahnya, baik kita ketahui ataukah tidak. Maka kemudian secara ilmu kesehatan dibahas kan, kenapa harus seperti itu. Ternyata dari air liur anjing atau apa itu banyak bakteri-bakteri yang memang salah satu sarana untuk menghilangkan bakteri yang kecil-kecil itu adalah dengan tanah. Gitu. Karena tanah mengandung yang sedemikian. Maka salah satu nanti untuk membersihkan dalam fikih Islam, salah satu membersihkan alas kaki yang terkena najis itu digosokkan ke tanah. Gitu. Sudah suci. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad. Wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Dan kami jadikan bumi ini, tanah ini itu sebagai tempat sujud untuk umat Nabi Muhammad, wa tahura, dan tahur. Bisa untuk mensucikan hadas, bisa untuk mensucikan najis. Makanya di situ kalau kita nggak ketemu air, nggak bisa wudu, nggak bisa mandi wajib, yang kita lakukan apa Pak? Tayamum. Sarana kita untuk tayamum apa Pak?
menggunakan tanah. Waju'ilatil ardu masjidan wa tahura. Demikian pula untuk menghilangkan najis. Maka pakaian wanita muslimah kalian yang menutupi mata kakinya sampai bawah kemudian terseret di tanah, maka sentuhan gesekan yang berikutnya itu membersihkan najis yang terkena sebelumnya. Nah, tanah itu mensucikan. Dan dengan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang lain penutupnya fal yurkihi, maka air yang terjilat anjing itu hendaknya dituangkan, gitu, hendaknya dibuang. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang hukum jilatan anjing, karena dalam pendapat jumhur ulama anjing ini adalah hukumnya najis. Kemudian mungkin ada sebagian kita yang kemudian bertanya, lalu bagaimana hukumnya? Apakah seorang muslim itu boleh memelihara anjing? Boleh nggak, Pak? Ya. Jadi semua ada hikmahnya. Kadang kan orang ada yang iseng nanya, loh, kalau udah tahu najis ngapain Allah menciptakan gitu? Udah babi dilarang ngapain diciptakan? Ya dihilangin aja gitu. Kadang ada orang nanya iseng seperti itu. Tapi ya demikian, memang dalam hidup ini kan Allah jadikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ada perintah, ada larangan, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Semuanya menjadi ujian. Yang diharamkan ini dijauhi atau tidak? Apakah orang mencukupkan dengan yang Allah halalkan saja, yang dilarang ditinggalkan atau tidak? Nah, ini ujiannya untuk manusia. Dan bukan berarti ketika kemudian anjing itu najis berarti menjadi binatang yang hina gitu. Tidak. Kemudian mohon maaf gitu, ngejelek-jelekin gitu. Apa bahasanya itu kan? Apa mohon maaf nganjing-anjingin gitu. Ya kalau udah anjingnya dianjing-anjingin. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat Imam Muslim terkait dengan ini, manik tanah kalban laisa bikalbi saydin wala masyiyah wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kullayaum. Ada redaksional hadis dari Nabi dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang memelihara anjing, anjing itu dipelihara bukan untuk berburu, bukan anjing terlatih ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 4, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi anjing yang terlatih, gitu, yang terpelajar gitu. Jadi anjing aja ada yang terpelajar, Pak. Jadi kalau terpelajar itu ya terarah ini, kalau dididik, anjingnya dididik, terpelajar, terlatih, maka terarah. Nah, barang siapa yang memelihara anjing, dia memelihara anjing, tapi dia memelihara anjing itu bukan untuk anjing berburu, membantu dia berburu. Kemudian tidak untuk menjaga ternak atau tidak untuk menjaga kebun sawah, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirot setiap hari. 2 qirot. 1 qirot itu berapa? Sahabat bertanya saat sholat jenazah, siapa yang menghadiri sholat jenazah maka dia dapat 1 qirot. Siapa yang mengantarkan jenazah ke pemakaman dia dapat 2 qirot. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah 1 qirot itu apa? Mislu jabal Uhud, seperti gunung Uhud, segunung, Pak. Ini tiap hari kehilangan 2 pahala, 2 gunung, sebanyak 2 gunung. Ini yang memelihara tapi tidak lil maslahah, untuk satu tujuan yang dijelaskan. Nah, maka dari hadis ini kemudian ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah, seorang muslim haram hukumnya memelihara anjing tanpa ada keperluan seperti di atas. Hukumnya haram.
Tidak untuk berburu, membantu berburu, tidak untuk menjaga kebun, tidak untuk menjaga rumah, tidak untuk menjaga pekarangan gitu. Untuk menjaga tanaman dan yang lain, maka hukumnya haram. Tapi ketika ada tujuan yang dimaksudkan, maka hukumnya dibolehkan. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, adapun memelihara anjing tanpa keperluan tertentu dalam mazhab kami adalah haram. Menjaga, kemudian sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga ternak itu dibolehkan. Sementara ulama kami berbeda pendapat tentang memelihara anjing untuk menjaga rumah, menjaga gerbang atau yang lain. Maka di dalam mazhab Syafi'i, kalau untuk berburu, jaga tanaman, jaga sawah, jaga kebun, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau untuk menjaga rumah, menjaga gerbang dan yang lain? Ini ada beberapa pendapat di kalangan pendapat Imam Syafi'i. Yang pertama, tidak boleh. Untuk menjaga rumah tidak boleh. Dilandasi apa? Dengan tekstual hadis. Karena di tekstual hadisnya nggak disebutkan menjaga rumah dibolehkan. Secara tekstualnya hadis tadi, redaksionalnya tidak ada. Kemudian hadis itu menyatakan larangan itu secara lugas kecuali juga untuk tanaman, berburu dan jaga ternak. Maka ini pendapat yang pertama, tetap tidak boleh untuk menjaga rumah. Pendapat yang kedua, ini yang lebih kuat, membolehkan dengan menggunakan dasar hukum kias, yaitu analogi. Jadi menjaga rumah dianalogikan seperti menjaga kebun, menjaga tanaman dan untuk berburu. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini yang dimuliakan Allah. Sementara Imam Malik rahimahullah menyatakan kebolehan seorang muslim untuk memelihara anjing untuk berbagai macam keperluan. Disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, berburuan dan jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti ketika mendengar hadis Nabi, mendengar dan hadis riwayat Abu Hurairah, Sufyan dan Ibnu Mughaffal, mereka terkait ini tidak sampai kepadanya. Ini pendapat dari Imam Malik. Kemudian ditambahkan bahwa larangan di situ lebih kepada sifatnya makruh, bukan karena haram. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, hal ini perlu kita fahami karena memang dari awal Imam Malik menghukumi pendapatnya bahwa anjing itu suci. Anjing itu bukan najis. Maka ketika kemudian berkaitan dengan boleh nggak memeliharanya, maka Imam Malik mengatakan boleh untuk keperluan apapun. Tapi pendapat ini pun juga dikritisi oleh ulama yang lain. Bagi seorang muslim yang mengambil kehati-hatian itu yang lebih diutamakan, karena memang redaksionalnya hadisnya seperti itu, menghindarinya itu lebih baik gitu. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang secara penjelasannya dari pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama sedemikian. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang perlu dicatat, walaupun anjing itu secara dalam pandangan mayoritas ulama najis, bukan berarti kemudian kita memperlakukannya semena-mena. Dia pun juga diperlakukan sebagaimana binatang yang lainnya. Bahkan di masa Bani Israel itu ada seseorang yang Allah ampuni dosanya, yang Allah masukkan ke surga karena sebab seekor anjing. Ketika dia kehausan, dia ngambil air, kemudian begitu sudah ngambil air dia melihat ada seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Karena rasa ibanya dia kembali lagi dengan susah payah ngambil air, kemudian diberikan air itu kepada anjing itu dan disampaikan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosanya. Nah, ini berlaku
Sebaliknya juga, walaupun untuk binatang-binatang yang memang dekat dengan manusia, memperhatikannya, menyediakan makan dan minumnya itu ada pahala, kemudian membatasi geraknya, kemudian mengurungnya, tidak mengasih makanan dan minuman, tidak memberikan kebebasan, di situ juga ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya pribadi lebih memilih pendapat tadi untuk lebih kehati-hatian. Jadi ya memelihara untuk keperluan tadi, keperluan untuk penjagaan. Jadi dia tidak berinteraksi bersama dengan seorang muslim gitu kan, di rumahnya dan yang lainnya. Nah, sedemikian Islam memberikan panduan kepada umatnya. Nah, ini bahaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup, Rahmat? Sudah masuk suruk, Pak ya. Ya baik, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hadis yang ke-8 berkaitan dengan hukum air atau tempat yang terjilat anjing dan hukum jilatan anjing tadi. Kita cukupkan sampai hadis ke-8. Insyaallah nanti kita akan sambung ke hadis yang berikutnya. Ada 12 hadis kalau tidak salah di bab tentang air ini. Nanti yang hadis ke-9 berkaitan tentang hukum jilatan kucing. Kemudian pelajaran dari orang Badui yang buang air kecil kencing di pojok masjid. Ini banyak pelajaran yang nanti kita bisa ambil. Kemudian bangkai dan darah yang dihalalkan, karena secara hukum asalnya bangkai itu haram, tapi ada yang dikecualikan. Darah itu hukumnya haram pada dasarnya, hukum aslinya, tapi ada darah yang dihalalkan. Kemudian yang berikutnya hukum tentang air atau minuman yang kejatuhan lalat. Bagaimana hukumnya, sampai sedemikian Islam mengajarkan, atau kejatuhan binatang-binatang yang sejenisnya, yang kalau misalnya mengandung kuman dan yang lain, bagaimana jatuh di makanan atau di minuman, apakah najis atau tidak. Kalaulah najis udah jelas hukumnya, nggak boleh dikonsumsi. Kalaulah tidak najis, boleh nggak dimanfaatkan. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kemanfaatan apa yang kita bahas di hari ini, di pagi ini, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita bersama dan bisa menjadi tambahan pemahaman kita terhadap hukum-hukum Islam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, silakan. Oh, caranya, kaifiahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara rahmati Allah, kaifiahnya bagaimana? Cara membersihkan tempat yang terjilat anjing itu bagaimana? Apakah kita sediakan 7 ember kemudian gitu. Jadi 7 basuhan gitu. Basuhan yang pertama, kalau misalnya ada air pakai gayung dicampur dengan tanah, kemudian dibasuhkan. Kemudian setelah itu basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, basuhan yang keempat, sampai basuhan yang ketujuh gitu. Ya. Untuk yang pertamanya tadi kan ada dua cara. Yang dicampur tanah dibasuhkan basuhan yang pertama, atau nanti di basuhan yang terakhir yang ketujuh gitu kan. Jadi dibasuh. Jadi kalau kita misalnya pakai keran membasuhnya, ya basuhannya 7 kali. Gitu ya, dibasuh 7 kali gitu kan.
tempat yang terkena jilatan anjing tadi. Kemudian yang terakhir tadi dicampur dengan tanah. Berarti kan memang ada medianya. Harusnya kan jadi air kemudian dicampur dengan tanah, kemudian air itu dibasuhkan di bejana atau tempat yang terjilat anjing tadi. Ya kalau sekedar dibasuh sudah selesai. Tapi kalau kita ingin menghilangkan bekas-bekasnya tadi digosok juga tidak masalah. Tapi tidak ada keharusan, nggak masalah. Ya karena kan tadi tanah itu sebagai bahasanya ya, sterilnya ya, yang mensterilkan kuman-kuman yang ada pada jilatan anjing itu. Betul. Jadi yang dijilat aja. Tapi kalau yang dijilat tadi jilatannya anjingnya minum di air itu, maka kalau airnya itu ada di satu wadah, maka keterangan hadisnya falyurkihi, airnya dibuang, kemudian bejananya dibersihkan. Takut ya? Iya. Jadi kalau ini dibuang di jalan ya sudah selesai. Apakah kemudian airnya itu najis nanti keinjak kita najis? Enggak. Iya, dengan sendirinya dia kering, dia masuk, dia bercampur dengan lain sudah selesai. Jadi air yang disiramkan ke jalan kemudian kering dengan panas itu sudah otomatis dia kembali kepada kesuciannya. Iya, apa saja termasuk tanah. Iya. Kalau kita kan agak susah sekarang, udah dicor semua. Jadi tanah apa saja, pokoknya tanah. Gitu. Jadi, iya sama-sama. Jadi boleh. Jadi pasir, debu, yang memungkinkan lah. Gitu, yang ada di sekitar kita yang memudahkan dicampur. Dan halal seperti ini Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak harus menjadikan kita kemudian berhati-hati boleh, tapi kemudian khawatir, cemas, kemudian itu yang perlu kita ya berlebihan itu yang kita perlu hindari. Dan ini kan semuanya kasuistik Pak ya. Karena kan memang pada prinsipnya seorang muslim itu kan yang enggak memelihara anjing. Hanya dalam kondisi kasus-kasus tertentu dia jalan ada tiba-tiba anjing nyelonong gitu kan, kena celananya, gitu misalnya. Kemudian kok tadi kayak kejilat atau kesenggol, kita nggak tahu nih pas kesenggol anjingnya itu badannya dalam keadaan kering ataukah basah. Nah ketika pas kena celana kita, bagaimana cara mensucikannya? Ya tadi cari wadah, campur dengan tanah, kemudian dibasuhkan di tempat di pakaian yang terkena tadi, tersenggol atau terjilat, kemudian dibasuh lagi 6 kali sama 7 kali. Iya, anggota tubuh juga sama. Gitu. Anggota tubuh, pakaian, tempat itu sama. Cara kaifiyahnya atau tata cara untuk membersihkannya. Ya, kalau kita tidak tahu, kita hanya berhati-hati saja. Gitu. Artinya kalau ada kita bertamu di rumah orang itu kemudian memelihara anjing dan memang anjingnya tidak diikat di satu tempat, keliaran ke sana kemari, ya kita mencari tempat yang lebih aman gitu kan. Untuk mencari tempat yang lebih aman. Nah, ini yang dimuliakan Allah, menjaga seperti itu. Karena memang sedemikian Islam berikan panduannya. Ya, silakan. 7 basuhan 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi 7 kali basuhan gitu. Dibasuh 7 kali. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Mm-mm. Mm-mm. Iya. Kalau seperti ini mungkin yang lebih pas ya, yang sering berinteraksi ya dokter dan yang lainnya. Kalau sabun dan sabunnya itu memang bahannya dari tanah, sudah masuk mewakili tadi. Kemudian digosok ke tempat yang kena najis, kemudian dibasuh 7 kali tadi. Cara membasuhnya. Gitu. Jadi cara membasuhnya ini memang ya tata caranya seperti itu. Tidak cukup hanya dia kemudian siram sekali sudah selesai gitu. Karena memang ada kaifiah yang secara khusus untuk menghilangkan, berbeda dengan najis yang lain. Jadi tadi sebagai basuhan pertama dia pakai sabun tanah itu di tangannya, kemudian dia basuhan pertama, kemudian basuhan kedua, basuhan ketiga, basuhan keempat. Kalau dia misal di keran ya basuh, kemudian dia misalnya di tangannya kemudian dibasuh lagi. Dan yang lebih memudahkan itu yang pakai media, gitu kan. Diambil, itu dia guyurkan, dia basuhkan di tangannya, kemudian sebanyak 7 kali. Ini yang dimuliakan Allah. Jadi bagian dari kaifiahnya, tata caranya. Dan ya ini memang hal seperti ini perlu difahami oleh dokter-dokter muslim, dokter hewan yang muslim, ketika mereka bersentuhan dengan binatang yang memang secara hukum dalam Islam itu masuk kategori najis secara kaitannya dengan hukumnya tadi. Jadi walaupun bentuknya sabun, tapi sabunnya dari tanah itu sudah mewakili. Tapi kalau sabun biasa, deterjen dan yang lain itu belum mewakili. Jadi harus pakai tanah langsung ataukah memang yang sudah dikemas seperti tadi, jadikan sabun. Ya. Karena kalau dokter itu kan agak susah Pak ya, kalau kemudian dengan sudah dikemas seperti itu akan lebih memudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo. Enggak apa-apa Pak ya. Karena memang fikih harus nanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, kita yakin dengan keislaman kita, kita yakin dengan ajaran kita, dan Islam ini sudah paripurna. Maka tidak perlu kita kemudian mengambil dari yang lain. Muamalah dalam Islam sangat luas, dan interaksi kita dengan pemeluk agama yang lain itu kan tidak cuma pas bulan ini saja atau pas hari yang mereka rayakan, tapi muamalah kita sepanjang kehidupan. Dan ya memang ya kalau kemudian kita tidak memberikan ucapan atau penghargaan secara khusus di hari raya mereka, kemudian menafikan, menutup semua kebaikan kita sepanjang waktu, ya ini ya naif lah sebenarnya perilaku seperti itu. Dan ini juga kemudian secara pribadi bagi seorang muslim ya nggak usah sungkan untuk kemudian memiliki sikap yang tegas gitu. Ketika memasuki perayaan hari mereka gitu, kok umat Islam misalnya yang sering kok nggak ngucapin selamat dan yang lain, kan kalau kasih itu kan pas hari raya saya juga ngucapin selamat. Ya kan haknya mau ngucapin selamat, mau apa kan kita juga nggak pernah maksa. Tapi kenapa begitu pemeluk agama yang lain mereka merayakan hari raya mereka,
kemudian kita yang muslim ini sering dibenturkan itu. Seakan-akan tidak toleran dan yang lainnya. Padahal saat kita seorang muslim merayakan hari raya kita nggak pernah menganggap orang lain tidak toleran ketika tidak mengucapkan, memberikan ucapan hari raya dan yang lainnya. Nah inilah kemudian yang perlu kita juga tidak perlu sungkan. Karena kita yakin kita selama ini muamalahnya baik gitu ya. Ketemu juga negur dan yang lainnya gitu. Nah, ini yang dimuliakan Allah. Ya sebisa mungkin kita menghindarkan, kita dalam hadis diajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara kebaikan Islam seseorang itu saat dia meninggalkan banyak hal yang tidak memberikan manfaat. Kalau memang itu sudah menjadi tradisi keagamaan agama yang lain, ya kita seorang muslim tidak boleh ikutan. Kalau itu sudah menjadi bagian dari seremonial ibadah mereka. Iya. Mereka kan suka pakai lampu kuning. Kita ikut-ikut pasang pakai lampu, sudah jelas kalau lampu itu untuk. Iya, kalau memang itu sudah menjadi bagian, maka saya sampaikan bayan mereka Allah. Kalau itu sudah menjadi bagian dari seremonial bagian dari ritual mereka, maka jelas hadisnya lakum dinukum waliyadin. Walaupun secara zatnya itu boleh halal, seradatnya boleh halal gitu. Kemudian termasuk makanan kan, gitu. Termasuk makanan gitu kan, makanan. Selain kita boleh nggak menerima makanan dari selain muslim? Ya boleh, selama itu makanan halal. Tapi ketika makanan itu ada momen khusus yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan ritual, ya kita terus gimana? Kita nolak kan menyinggung Ustaz. Ya nggak usah ditolak secara terangan kalau menyinggung gitu. Ya memperlakukan secara hubungan kemanusiaan. Kemudian apakah setelah itu seorang muslim boleh dikonsumsi ataukah tidak? Ya berkaitan, kalau memang itu berkaitan dengan ritual tertentu, kemudian makanan itu berkaitan dengan ibadah tertentu yang dalam Islam dilarang, ya seorang muslim tidak boleh memakannya. Tapi di dalam muamalah tetap dia menjaga hubungan muamalah itu. Ini alhamdulillah. Jadi sedemikian kita bersikap, nggak usah sungkan. Saya pribadi juga sama. Gitu. Kemudian ya kita juga nggak perlu minta maaf gitu. Mohon maaf ya, nggak bisa ngasih ucapan selamat ya nggak perlu gitu loh. Biasa aja gitu loh Pak. Gitu biasa aja gitu. Nggak perlu mohon maaf ya gitu. Mungkin karena dia pas kita lebaran dia ngasih ucapan mohon maaf ya saya nggak bisa. Ya nggak usah. Dan insya Allah kalau mereka juga paham, kalau mereka mengerti bahwa kita ini adalah pribadi yang baik sepanjang waktu, ngomongnya baik, pergaulannya baik, saat dia sakit kita jenguk, saat dia susah kita bantu, orang udah nggak bakal mikir yang demikian. Nggak akan kemudian kebaikan-kebaikan itu tertutupi hanya karena sikap kita satu hari itu atau yang lainnya. Ini yang dimuliakan Allah, termasuk aksesoris dan yang lainnya. Nah, ini menghindari itu lebih baik, karena Nabi sampaikan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, tradisi satu kaum, yang dia masuk di dalam kategorinya itu, masuk dalam kategori. Nah sekarang kan dulu pernah dibahas panjang ya oleh para ulama dan yang ragam pendapat lah ya, yang kita perlu secara pribadi kita perlu hati-hati gitu. Perlu hati-hati dan tidak perlu benturkan gitu. Dan nggak perlu dibenturkan, oh dia ekstrim, dia anti toleran, dia radikal, ya nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kan dulu sempat ya, tiap tahun akan selalu ramai gitu terkait tentang aksesoris. Kemudian saudara kita muslim yang bekerja di tempat pekerja yang bukan yang dimiliki oleh non muslim harus menggunakan aksesoris seperti ini, bagaimana hukumnya? Nah, insya Allah ini sudah dibahas banyak oleh para ulama. Tapi secara prinsip dasarnya tadi seorang muslim ya lakum dinukum waliyadin, ketika sudah masuk ranah ritual, masuk ranah ibadah gitu.
Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ada kasus-kasus tertentu, itu nanti ada pembahasannya tertentu. Ini kalau resikonya gimana, kalau enggak ini saya di PHK dan yang lainnya. Nah, itu kemudian ada banyak variabelnya yang kemudian bagaimana mengambil sikap itu. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.